melalui pajak itu Bapenda coba berpikir, karena kan motornya ini ada di Bapenda nih Pak, otaknya, inputnya ada di Bapenda, prosesnya ada di Bapenda, outputnya di masyarakat. Sebenarnya di dalam tata cara pembagian bagi hasil pajak rokok ini sebenarnya ada anggaran yang harus disediakan untuk Gakum. Split ini, dan kami suka tidak suka harus mengkoreksi. Nah, jadi kami ada penurunan sisi pendapatan kurang lebih 33%. Iya. Selain memberikan pemahaman juga melakukan tindakan semacam edukasi bahwa dalam Bapak ini ada keterlambatan membayar rumah. Nah, seperti dari kami karena adanya pola kerjasama dengan kabupaten kota, kita nanti pajak ini kita terapkan seperti memungut pajak bumi dan bangunan. Motor dipajakin, air dipajakin, tanah dipajakin. Nah, menteri baru ini dari hutang. Oleh sebab itu kami juga harus mengoreksi dan kami sampaikan di tim anggaran pendapatan daerah, kemudian nanti dibicarakan, disepakati. Pemirsa TV kembali lagi bersama saya Nizam di podcast Politik tanpa intrik, tapi pagi hari ini kita tidak akan membahas terkait politik, tapi kita akan membahas terkait objek yang diakibatkan oleh proses politik itu sendiri. Hadir bersama kita di studio Borneo TV dalam podcast kita pagi hari ini, Bapak Dr. Tommy SE MSI, Kepala Bapenda Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi. Pak Tommy ini namanya cukup asing, tapi kontribusinya terhadap pembangunan daerah cukup besar. Tapi mungkin bagi orang-orang tua kita di Kalimantan Utara cukup terkenal lah, cukup wangi lah nama Pak Tommy ini. Tapi saya baru kali ini Pak ya, baru pertama kali pertemuan, dan semoga ini akan menjadi pertemuan selanjutnya. Baik. Dan pagi hari ini spesial karena kita akan membahas terkait bagaimana kemudian pajak itu memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah itu sendiri. Kalau kemarin saya sudah sempat berdiskusi dengan Kepala Samsat UPT 1 Samsat Tarakan, beliau menyampaikan bahwa ternyata dengan kita membayar pajak kendaraan, kita tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, tapi kita juga berkontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Betul. Karena pembangunan daerah yang maju dan sejahtera adalah impian setiap warga negara, setiap masyarakat. Namun mewujudkan impian itu tidak hanya bisa mengandalkan inisiatif individu. Tentu juga dibutuhkan peran aktif dari setiap elemen masyarakat, dan salah satunya adalah melalui pajak itu sendiri. Pajak itu merupakan urat nadi pembangunan. Sepakat Pak ya? Ya, betul. Urat nadi pembangunan, karena mulai dari sinilah kemudian pemerintah mendapatkan sumber dana utama untuk membiayai berbagai program. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan wilayah Kalimantan Utara yang maju, mandiri, sejahtera, cita-cita bersama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siapa sih masyarakat yang tidak mau kalau daerahnya itu maju. Cita-cita ini tidak bisa terwujud tanpa sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Betul. Dalam konteks ini, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Utara memainkan peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan. Ini yang akan kita bahas di pagi hari ini, bagaimana kemudian melalui pajak itu Bapenda coba berpikir, karena kan motornya ini ada di Bapenda nih Pak, otaknya, inputnya ada di Bapenda, prosesnya ada di Bapenda, outputnya di masyarakat. Betul lah? Betul ya? Objek dan subjek. Sebagai objek dan subjek kebijakan, maka masyarakat sebagai penikmat daripada itu. Tapi sebagai input dan prosesnya, Bapenda yang akan berpikir keras terkait itu. Siapa sebenarnya Pak Tommy nih? Kok bisa dipercaya jadi kepala Bapenda sebenarnya? Iya. Memang punya basic sebagai pajak atau apa Pak? Basic keilmuannya sebenarnya Pak Tommy ini. Iya, saya kenalkan nama saya. Siap. Dr. Tommy SMSI. Saya sudah di birokrat kurang lebih 27 tahun. Oke, ini birokrat sejati nih. Jadi saya sebelum awal penugasan saya di ASN pernah dipercaya juga di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Marinau. Oke. Kurang lebih 7 tahun. Nah, kalau lihat dari situ track saya sampai pernah menjabat di eselon 3-nya Dinas Perhubungan, kemudian di eselon 2-nya pernah menjabat di Energi Sumber Daya Mineral di Kabupaten Marinau selama 5 tahun. Kemudian saya dipercaya juga di Dinas PUPR Perkim Kabupaten Marinau kurang lebih 6 tahun. Artinya sudah melalang buana di semua jenis dinas jabatan, teknis.
jabatan di birokrat ya di Kalimantan Utara di Malina itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari pengalaman saya, ya sebenarnya background basic saya memang dari ekonomi. Background pendidikan ekonomi, saya ya ekonomi, SE, MSc, ya akunting di salah satu perguruan tinggi negeri di Kaltim, atau Unmul. Kemudian lanjutkan program S2 saya di manajemen pemerintah daerah juga di Unmul. Dan program doktoral saya di manajemen lingkungan. Jadi ada ketemu dengan istilah manajemen lah. Jadi basic S1 saya cukup sebagai modal saya di Bapenda Provinsi Kalimantan. Ya. Karena Bapenda Kaltara ini kan mengemban amanah besar Pak ya untuk mengelola dan mengoptimalkan hasil pendapatan asli daerah PAD di mana pajak daerah menjadi komponen utamanya. Tadi yang menarik tadi sebelum kita podcast dan pemirsa Kompas TV sekedar informasi bahwa Bapenda itu hanya menarik 7 jenis pajak. Benar. Ya, apa aja itu Pak 7 jenis pajak yang ditarik oleh Bapenda untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah itu Pak? Yang pertama setelah terbitnya Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah AKPD, kita semulanya ada 5 kewenangan. Kewenangan pajak yang menjadi kewenangan provinsi. Dengan terbitnya undang-undang baru itu ada 7 jenis. 7 jenis itu ya. Jadi yang pertama itu pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat itu adalah pajak air permukaan. Yang kelima pajak rokok. Yang keenam itu ada pajak alat berat. Dan terakhir itu pajak air permukaan. Pajak-pajak ini, pajak BBM itu ya. BLB ya. Bahan bakar kendaraan bermotor. Nah dari 7 jenis pajak ini yang berkontribusi besar itu adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Itu kurang lebih kontribusinya sekitar 45% terhadap PAD. Yang disusul dengan pajak rokok. Nah kemudian pajak biaya balik nama kendaraan bermotor dan PKB yang urutan keempat. Yang seterusnya karena ini pajak alat berat baru, kontribusinya masih minim lah. Tapi dari 7 item pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah provinsi, dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi ini kan pasti punya masalah Pak ya. Sebelum nanti kita bahas ke intinya, tapi sebagai pengantar, sebagai prolog pasti punya masalah. Motor banyak juga beredar motor bodong. Betul. Kan nggak bayar pajak tuh Pak otomatis. Pasti. Kemudian BBM banyak juga orang jual BBM botolan di luar yang disubsidi oleh negara. Itu kan pasti tidak menyumbang apapun. Benar. Iya Pak ya. Kemudian rokok banyak juga rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Bahkan Sempurna hampir sampaikan bahwa kenapa kami sahamnya turun karena itu banyak rokok ilegal. Orang nggak sanggup Pak rokok 56.000, 70.000 di tengah ekonomi masyarakat yang lesu. Mau harap apa misalnya selain rokok ilegal itu. Tapi kalau Bapak melihat dari kacamata Bapak, selain Kepala Bapenda, saya bisa bilang Pak Tommy akademisi di bidang ekonomi lah. Kalau Bapak lihat dari kacamata Bapak melihat produk-produk ini yang kemudian tidak berkontribusi terhadap pajak, seberbahaya apa sebenarnya kalau ini dibiarkan terus beredar di masyarakat sebenarnya? Kami sudah melakukan kajian di internal. Beberapa jenis pajak ini memang belum optimal kita laksanakan. Salah satunya yang tadi disebutkan itu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor itu kontribusinya kurang lebih 10% terhadap PAD. Dan ini kami dengan mitra Samsat terutama dari kepolisian dalam hal ini Direktur Lalu Lintas, kemudian ada mitra kita Jasara Harja, kita melakukan mapping data dulu karena persoalan kita ini dari daerah sampai ke pusat itu ada selisih data. Data Ranmor kita ini berbeda nih. Betul. Antara kepolisian dengan RI-nya, dengan Jasara Harja dengan SPDKT LJ-nya dan Bapenda dengan pajak kendaraan bermotornya, dan kami perlu sinkron dulu. Berarti ada selisih Pak, ada selisih. Selisihnya di jumlah atau di jumlah? Di jumlah. Selisihnya justru di jumlah. Ya, baik roda 4 roda 4. Ya untuk Kaltara saja persoalan ini kan diawali dengan DOB ya. Setelah kita pisah Kaltim, kita diberikan data oleh Bapenda Kaltim
sesuai informasi sekian ratus ribu. Ya ternyata dari 100 ribu itu kendaraannya sudah banyak yang mungkin sudah mutasi keluar, kemudian sudah tidak layak pakai atau mungkin sudah tidak ada lagi. Karena kan untuk memproyeksi berapa jumlah total pendapatan pajak misalnya, saya punya pikiran begini Pak, untuk memproyeksi misalnya dalam 1 tahun ke depan jumlah pendapatan pajak kita dari pajak kendaraan bermotor, maka yang harus diakumulasi adalah total keseluruhan kendaraan yang berjalan. Benar sekali. Begitu Pak ya? Iya. Berarti bahaya Pak kalau misalnya kendaraan-kendaraan misalnya bodong yang beredar kemudian di masyarakat itu bahaya sebenarnya. Iya. Jadi kendaraan istilah bodong ini kan ada ada 2 kategori itu. Yang pertama dia tidak terregistrasi dan teridentifikasi atau terigiden. Iya. Karena ini ranahnya kepolisian. Iya, betul. Yang kedua, memang kendaraan ini sudah pindah tangan. Iya. Pindah tangan dan sudah fisiknya tidak ada lagi. Iya, karena kan kalau data Kaltim Pak, kalau kita bilang data yang diberikan dari Bapenda Kaltim, kemudian jumlah kendaraan bermotor itu kan banyak juga kendaraan kita ini yang larinya ke kebun-kebun misalnya ya kan, padahal masih terregister di Tarakan, tapi ternyata posisi motornya ada di Malinau misalnya, dan itu bisa jadi. Maka itulah yang kemudian jadi persoalan ya, tidak connect-nya antara data dari kepolisian, dari Bapenda, khususnya Samsat ya dalam hal ini, dalam kemudian pajak kendaraan bermotor ini. Tapi kalau pajak rokok sendiri Pak, ini kan banyak rokok ilegal juga nih Pak. Pajak rokok ini sebenarnya ini kan kewenangan kita, tapi seperti dana bagi hasil ini tetap dipungut pusat. Nah, dana bagi hasil dari pusat, nah itu perhitungan berdasarkan jumlah produk. Jumlah produk yang beredar. Ya, jumlah produk, kemudian jumlah penduduk yang ada di satu wilayah. Jadi Kaltara ini ya jumlah penduduknya tipis ya dibanding dengan provinsi lain. Jadi bagi hasilnya juga kecil. Oke. Untuk mengantisipasi adanya produk lokal yang legal, sebenarnya di dalam tata cara pembagian bagi hasil pajak rokok ini sebenarnya ada anggaran yang harus disediakan untuk Gakum atau penegakan hukum. Dan ini harus disiapkan oleh kabupaten kota untuk menerbitkan atau menyediakan anggaran untuk kegiatan untuk sweeping, untuk monitoring, itu nanti bekerja sama dengan kejaksaan. Dan ini yang kami arahkan untuk segera. Tapi kan ini mungkin ada satu kebijakan Bapak ya. Saya sempat baca bahwa Kaltara ini kan baru-baru menetapkan insentif fiskal dengan menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor. Ini betul Pak? Betul, benar. Betul ya, ini kebijakan Bapak tahun ini? Iya, tahun ini. Ya. Itu tetapnya persetujuan pimpinan Dewan. Dan bea balik nama kendaraan bermotor, BBNKB. Pertanyaan dasarnya Pak, kenapa kebijakan ini diambil dan bagaimana Bapenda menyeimbangkan antara insentif untuk wajib pajak dengan target pendapatan daerah yang optimal? Karena kan ini dua mata air yang berbeda Pak. Iya. Artinya kalau kita penurunan tarif pajak kendaraan bermotor, ini kan artinya kita menekan. Oke lah, kita mendorong masyarakat nih bayar pajak kendaraan bermotor karena kita kasih pemutihan misalnya, pengurangan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian dengan pengurangan itu justru kita bisa memenuhi target pendapatan daerah yang optimal sebenarnya? Ya, sebenarnya ini pemikirannya kita menjaga pertumbuhan ekonomi. Ya, itu dampaknya karena ketika pajak itu kita naikkan dengan kondisi perekonomian yang tidak terjaga, inflasi daerah, kemudian daya beli masyarakat menurun, dan ini yang kita berpikir salah satu instrumennya kita melakukan program relaksasi. Kalau orang kenal dengan istilah pemutihan, tapi kita relaksasinya bermacam-macam. Dari khusus kendaraan bermotor itu kita memberikan diskon, kemudian denda administrasi kita hapus. Yang satu hal penting apa? Pajak progresif kita hilangkan. Iya, betul. Se-Indonesia sudah dianjurkan untuk dihilangkan. Bagi daerah yang padat kendaraannya masih kurang padat lah, seperti DKI kan sudah padat, terus dibatasin. Dan inilah cara-cara kami yang mungkin efektif, tapi secara unit memang meningkat. Kami sebenarnya satu sisi pemberian insentif ini ada kerugian. Betul. Karena pendapatan kami tidak mencapai target. Karena akhirnya kan turun Pak. Kalau secara nominal kita. Tapi apa sebenarnya yang didorong ini apa Pak? Dengan pengurangan insentif pajak ini sebenarnya apa yang didorong? Apa yang coba didorong oleh Bapenda sebenarnya? Kita lihat kan secara kasat mata Pak,
kendaraan ranbor yang beredar di Kaltara ini kan banyak kendaraan yang di luar plat KU ya. Iya, ya memang karena plat Kaltim itu berpengaruh, berpotensi merugikan pendapatan daerah, Pak. Salah satunya tujuan kita bagaimana kendaraan-kendaraan di luar KU ini bisa masuk, mutasi masuk. Ya, mutasi ke KU, dari KT ke KU itu begitu, Pak ya. Supaya kita berikan kemudahan, artinya keringanan pembebasan biaya masuk, mutasi masuk, tapi berikan diskon untuk PKB-nya. Oke, Bapenda coba menghidupkan pundi-pundi itu, Pak ya. Bapenda Jadi coba walaupun satu sisi kita berkurang, bukan rugi lah ya, berkurang, pendapatan. tapi tahun depan akan jadi ini investasinya lah ya, seperti itu. supaya paling tidak masyarakat sadar. Jadi wajib pajak tahun depannya. Ini pemerintah hadir nih, bantu kita nih. Betul. Apalagi mungkin Bapenda punya kajian tersendiri terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat yang cukup lesu, misalnya pendapatan dan cukup lesu. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik. Kemarin kita sudah buka kolom pertanyaan di Instagram kita. Dan bagi seluruh pemirsa Muda TV yang ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum. Pertanyaannya kira-kira begini, Pak. Di Kaltara ini kan kita sedang membangun, Pak ya. Kita sedang membangun banyak proyek-proyek strategis yang sedang dibangun di Kaltara. Tapi dengan adanya proyek strategis PSN, kawasan hijau Indonesia, PIHI di Bulungan, KIPI dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian strategi Bapenda untuk memungut pajak di sektor-sektor potensial yang baru seperti pajak alat berat yang sebelumnya belum optimal. Karena harus diakui, Pak, kalau pajak alat berat ini kan Bapak sampaikan tadi belum kurang optimal. Benar. Karena ini baru masuk, ya kan, dalam peraturan yang baru masuk. Tapi bagaimana kemudian ini kan kalau sudah proyek pembangunannya cukup panjang, ada alat berat yang beroperasi sana. Bagaimana kemudian Bapenda memaksimalkan potensi pajak melalui alat berat itu, Pak? Ya, salah satu program kita memang kita harus mendata, melakukan pendataan. Berarti turun lapangan nih, Pak ya? Jadi ada perpanjangan tangan Bapenda di kabupaten kota, itu adalah Samsat atau OPTD. Nah, jadi kawan-kawan itu kita berikan semacam anggaran juga untuk kegiatan pendataan, dan semua wilayah itu tanpa terkecuali harus didata. Ya. Nah, jadi alat berat ini memang untuk target kita kasih belum optimal. Nah, secara kami sudah melakukan beberapa pendataan, khususnya di kawasan strategis nasional. Itu sudah kita lakukan penghitungan database. Pendataan ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini capaian kita sudah di atas 40% untuk alat berat. Dan kami yakin dengan target yang sudah kami tetapkan bisa tercapai. Oke. Tapi saya lupa tanya satu pertanyaan basic. Jumlah pendapatan pajak kita dari tahun lalu ke tahun ini apakah ada terjadi peningkatan, Pak, atau penurunan sebenarnya? Untuk dibandingkan dengan akumulasi ya, 2024 itu dengan 2025 memang target kita di 2025 murni itu ada kenaikan ya. Oke. 1 triliun 26 miliar sekian. Itu di 2025. Oke. Nah, dengan adanya pemberian insentif fiskal kita sebenarnya kita ada surat keluar edaran Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan insentif fiskal. Kemudian kita juga diminta untuk melakukan evaluasi tentang tarif. Kita sudah ada penurunan tarif nih. Yang PKB dulu yang awalnya di Perda lama kita 1,2. Itu kita turunkan menjadi 0,8%. Nah, kemudian dari BBNKB juga dari 15% menjadi 7,5. Kemudian bahan bakar juga kemarin di Perda kita 10%, 7,5. Dan ini tentunya kami harus mengkoreksi. Nah, kedua program option pajak untuk khusus BBNK, PKB dan BBNKB yang awalnya kita skemanya dibagi hasilkan, setelah dikumpulkan kita bagi hasilkan kabupaten kota. DBH itu ya. Tapi sekarang skemanya option. Jadi begitu ketika wajib pajak membayar ranmornya kendaraannya PKB itu langsung split payment itu 66% itu langsung masuk ke kasnya kabupaten kota. Nah, jadi kabupaten kota tidak lagi menunggu
kita kumpul dulu, sekarang dia langsung terima masuk ke kasnya. Masuk ke kas karena kan penerapan option ini kan Option, baru ya, baru ditetapkan awal tahun ya, 2025. Jadi, Tadi 66% itu Pak ya. Ya, secara nominal kami berkurang targetnya. Jadi kami di perubahan APBD perubahan 2025 mengkoreksi Oke. bahwa dengan option ini tidak lagi dikumpul karena sudah langsung masuk Ya, kas. tapi kan cuma ada 3 Pak. Yang bisa pajak yang bisa di option itu kan cuma ada 3. Kendaraan benar. bermotor 66%, bea balik nama bermotor 66%, pajak mineral bukan logam dan batuan 25%. 25%. Sebenarnya itu option yang masuk, yang dibagi hasil. Ya, dibagi hasilkan. Kabupaten kota. Tapi secara angka data kita tidak terlalu ngepek karena lebih banyak proyek-proyek pemerintah. Jadi akhir tahun berarti kita tahu nanti di akhir tahun baru Desember. kita. Nah, Desember itu biasa pencairan baru kita bisa lihat kontribusi dari kabupaten kota. Tapi kalau Bapak melihat sebenarnya kebijakan option ini apa dampaknya sebenarnya? Option Ini mungkin keluhan dari kepala daerah mungkin kabupaten kota karena dengan skema DBH kan agak terlambat nih. Ya betul. Kalau option kan dia langsung Pak langsung ya direct by kas dari pajak langsung ke kas daerah. Kan dia split terpisah. Gitu kita bayar yang jatah kabupaten sudah langsung masuk ke kasnya. Iya. Kalau DBH kan dia menunggu lagi Pak, menunggu lagi, hitung lagi, akumulasi kita hitung, lagi. Kita ajukan SK ke Iya, gubernur. Seperti itu, jadi agak makan waktu agak lama. Iya betul. Nah, seperti itu. Jadi split ini dan kami suka tidak suka harus mengkoreksi. Nah, jadi kami ada penurunan sisi pendapatan kurang lebih 33%. Iya. Dan kami harus evaluasi PKB itu menjadi penurunannya kurang lebih 30% itu. Iya. Jadi target kita turun supaya nanti menyesuaikan belanja OPD. Ya karena kalau ketika tarif pendapatan kita naik, dibelanjakan atau dibagi habiskan ke OPD, uangnya tidak tersedia kan jadi menjadi utang. Oleh sebab itu kami juga harus mengoreksi dan kami sampaikan di tim anggaran pendapatan daerah, kemudian nanti dibicarakan, disepakati di DPR dan ini alot. Teman-teman DPR kan kok turun, Iya, betul. Karena tadi kita ada satu sisi tadi ada kekurangan penerimaan dengan program insentif fiskal, penurunan tarif. Satu sisi unit masuk bertambah. Iya. Nah, jadi tapi kan kalau kita mau by data, by cash, dengan adanya realisasi penurunan itu tadi yang Bapak sampaikan. Oke lah, kita sebagai masyarakat cukup terbantukan dengan misalnya ada insentif fiskal dengan menekan tarif pajak kendaraan motor, itu masyarakat cukup dibantu Pak. Masyarakat yang misalnya dia telat 3 bulan atau telat setahun dia harus bayar 1 juta, ternyata ada potongan berapa sekian persen misalnya, dan itu cukup membantu di tengah dan itu satu kebijakan yang menurut saya perlu diapresiasi oleh kita karena suka tidak suka inilah bukti. Kalau saya tuh bilang begini Pak, ini adalah bukti kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat karena mungkin pemerintah melalui misalnya ahli ekonomi atau masukan-masukan daripada dinas-dinas teknis dan lain sebagainya memberikan masukan bahwa ini yang bisa dan ini yang tidak bisa dilakukan hari ini karena melihat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang goyang. Tapi baik-baik saja. Tapi memang pajak, saya mau bilang begini Pak, bahwa realitanya adalah realisasi penerimaan pajak kita itu mengalami penurunan. Suka tidak suka mengalami penurunan. Dan selain kebijakan insentif fiskal tadi yang saya sampaikan, sebenarnya kalau dalam kacamata Bapak, apa tantangan sebenarnya? Tantangan yang dihadapi oleh Bapenda, karena Bapenda ini kan, ya itu tadi saya bilang rodanya pemerintah provinsi dalam mungut-mungutin pajak nih, mendistribusikan pajak dan lain sebagainya. Apa tantangan utama yang Bapak dan tim hadapi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak? Apalagi terutama wilayah-wilayah kita ini kan wilayah perbatasan dan cukup terpencil tuh sebenarnya. Apa sebenarnya yang jadi kendala apa yang Bapak sering hadapi? Jadi kita harus menggiatkan pemahaman masyarakat dulu. Jadi ketika masyarakat membeli kendaraan, ada hal yang menjadi kewajiban dari masyarakat. Kenapa? Karena kewajiban pajak dengan itu melekat nih. Ketika dia membelikan kendaraan roda 2 maupun roda 4, ada kewajiban yang harus dipenuhi, terutama tentang perpajakan. Betul. Dan ini kita harus yakinkan. Artinya kan kadang-kadang ada pola masyarakat ketika dia beli, dia bayar pajak
ketika itu aja, sesaat itu. Iya, iya, Untuk iya. tahun berikutnya, yang berikutnya dia ada 3 kategori. Ada yang sama sekali tidak paham bahwa ada kewajiban perpajakannya. Kedua, ada yang paham tapi tidak bisa melaksanakan karena mungkin keterbatasan waktu, Iya, iya, tempat, iya, betul, mungkin fasilitas pembayarannya. Dan ketiga nih, ada yang memang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Iya, iya, betul. Nah, jadi ada ketiga kategori ini dan kami secara masif tentunya lakukan kegiatan sosialisasi, kemudian juga tidak henti-hentinya melakukan ada namanya kegiatan yang P2KB atau pemeriksaan pajak kendaraan motor. Dan ini Iya. kami lakukan rutin dengan kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas dengan Jasa Raja. Ini selain memberikan pemahaman juga melakukan tindakan semacam edukasi Iya. bahwa kendaraan Bapak ini ada keterlambatan membayar. Saya sudah lihat iklannya tuh Pak di Grand Tarakan Mall itu. Ya, seperti Gede-gede iklan itu ya. yang mengingatkan Untuk aja. masyarakat misalnya bisa klik melalui WA. Ya, Ya gitu-gitu Pak ya. ya kita Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk kemudian mengoptimalkan pendapatan kita dari pajak itu sendiri. Tapi kalau sebenarnya kalau menurut Bapak apa bukti nyata sebenarnya yang kita nih sebagai masyarakat bisa rasakan kalau kita tuh taat membayar pajak sebenarnya? banyak. Kalau kita lihat pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena begini Pak, sorry, saya potong dulu. Karena kan kalau Bapak bicara angka, masyarakat ini kan kadang nggak suka Pak dengar angka-angka itu kan, 5 triliun, 10 triliun misalnya kan. Tapi apa sebenarnya realisasi yang oke lah kita taat. Ya. Kita taat membayar pajak. Tapi sebenarnya apa realisasi yang sebenarnya yang bisa kita lihat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari hasil taat pajak itu? Salah satunya memang diamanatkan undang-undang dan peraturan dari kita, itu sekurang-kurangnya pajak kendaraan bermotor itu dialokasikan untuk pembangunan jalan, infrastruktur, kemudian pemeliharaan jalan, kemudian fasilitas umum lainnya. Oke, Dan berarti ini, masyarakat kalau di jalan lihat jalan warna kuning garisnya berarti itu dibangun melalui pajak tuh Pak ya? iya, jadi itu ada yang kuning itu kebetulan itu adalah anggaran dari APBN. Iya. Yang dari kabupaten kota itu biasanya garis putih. Putih garis-garis. Iya, garis-garis. Dan ini salah satu pajak yang dibayarkan masyarakat. Oke. Lain-lain seperti rumah kesehatan, pendidikan juga. Oke, berkontribusi juga ternyata. Kontribusi kenapa? Pajak ini agak lebih saya bilang bebas pakai ya. Iya. Bebas pakai bisa digunakan oleh pimpinan daerah untuk membiayai fasilitas umum. Proyeksi manapun ya, proyeksi kebijakan manapun itu bisa digunakan melalui pendapatan Beda pajak. dengan ini. APBN. APBN ada sudah ada posturnya, peruntukannya. ya. Ada peruntukan sudah Sekian ditetapkan. persen pendidikan, sekian persen kesehatan, sekian betul. Tapi banyak kemudian suka tidak suka Pak, banyak kemudian masyarakat kita ini yang tidak sadar bahwa membayar pajak kendaraan itu mereka ikut dalam berkontribusi membangun negeri sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapenda menumbuhkan itu selain sosialisasi tadi? Karena kan sosialisasi ini kan belum tentu optimal Pak ya, belum tentu optimal. Belum masif ya. Belum masif. Kalau masif sudah masif Pak, tapi belum optimal dalam hasilnya. Dan masyarakat kita banyak yang tidak sadar. Ini kok negara pungut terus duitku. Negara minta terus aku bayar motorku. Kalau motor pakai duitku belinya, kok aku harus bayar pajak lagi misalnya. Tapi kan kesadaran masyarakat bahwa dengan kita membayar pajak kendaraan bermotor, maka kita akan berkontribusi dalam pembangunan fasilitas pelayanan publik itu tadi, sekolah dan lain sebagainya. Tapi apa caranya Pak? Apa strategi Bapenda untuk menumbuhkan itu? Ya, selain tadi yang sosialisasi tadi, ya kita juga memberikan pemahaman bahwa menghindar kewajiban pajak ini kan artinya beban kita akan bertambah. Menghindari pajak, kemudian kita juga memberikan keringanan, kemudahan kepada wajib pajak dengan relaksasi pajak tadi, betul, kemudian juga memberikan denda, penghapusan denda. Yang satu yang paling krusial Pak, kendaraan itu kita ada biaya penyusutannya Pak. Jadi kalau umur kendaraan yang sudah 5 tahun ke atas itu kita susutkan sebesar 25%. Artinya beban masyarakat ini berkurang. Nah, jadi kita ada kemudahan, ada keringanan, kemudian bahkan kita juga memberikan reward kepada wajib pajak nih. Kita dalam program peringatan hari ulang tahun provinsi ini kita akan memberikan reward kepada masyarakat yang
taat pajak, lah, terutama sebelum jatuh tempo kita berikan reward. Iya, betul. Bukan aja yang menunggak, tapi yang taat pajak Yang kita taat berikan, pajak. Oke. berikan reward. Dan seperti itulah memberikan penambahan kanal pembayaran. Orang bisa nanti dari rumah membayar boleh pakai aplikasi. Jadi itu salah satu yang memudahkan, tidak perlu lagi ke kantor. Dan ini harus dimasifkan untuk karena tadi saya bilang bahwa pendapatan realisasi pajak kita menurun itu akibat kita ini punya daerah perbatasan, Pak. Kalau kita bicara di Tarakan terkait realisasi pajak melalui pengembangan inovasi teknologi, tapi kalau di daerah luar belum tentu, Pak. Apalagi ada daerah yang misalnya kayak saya, warga Sebatik nih, Pak. Kalau mau ngurusin surat-surat kendaraan motor harus nyebrang kedudukan. Benar. Karena Samsat Sebatik belum bisa mengcover keseluruhan, misalnya. Nah, ini kan yang jadi PR juga ke depannya nih dari Bapenda sendiri, bagaimana kemudian memproyeksikan itu. Tapi inovasi digital ini kan sangat diperlukan, Pak. Dalam pungutan pajak. Kita sudah melihat daerah-daerah lain tuh punya banyak aplikasi terkait pungutan pajak, sudah banyak inovasi terkait pungutan pajak. Tapi sejauh ini inovasi dari Bapenda Kaltara untuk kemudian mempermudah masyarakat membayar pajak melalui inovasi digitalisasi pelayanan itu apa saja, Pak, sebenarnya, dan bagaimana dampaknya? Dan sekarang kita punya program pembangunan Samsat Pembantu. Kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Nah, jadi ada Samsat Pembantu kita dirikan, ada di Sebatik, kemudian ada di Tarakan ini ada berapa titik? Ada namanya, ada juga Samsat Pembantu, ada Samsat Delivery, kemudian ada Samsat. Saya suka tuh Samsat keliling gitu, Pak. Nah, Samsat keliling. Oh, itu keren itu. Ya, kemudian ada juga namanya Payment Point. Jadi kita datang teman-teman ini mengantar langsung ke rumah. Nah, seperti dari kami, karena adanya pola kerjasama dengan kabupaten kota, kita nanti pajak ini kita terapkan seperti memungut pajak bumi dan bangunan. Karena saya tuh kemarin sempat diskusi sama teman-teman itu bahwa menarik kalau kita punya warung Samsat. Jadi Samsat atau Bapenda bekerja sama dengan beberapa warung-warung kopi, siapkan booth misalnya, kalau orang mau bayar nggak perlu. Kan mindsetnya, Pak, kalau ke Samsat tuh antriannya panjang, Pak. Benar. Orang malas. Sementara pelayanan pembayaran online secara langsung belum tersedia misalnya. Harus melalui outlet misalnya. Nah, makanya inovasi-inovasi yang kekinian dan anak muda tuh sepertinya menarik untuk kemudian tetap diinikan. Karena suka tidak suka, peningkatan kepatuhan itu kan salah satu indikatornya adalah pengembangan teknologi dan digitalisasi, sosialisasi yang cukup masif, kemudian bagaimana kemudian masyarakat punya kesadaran, paling tidak kesadaran dulu, Pak. Jangan kita pungut-pungutin, punya kesadaran dulu untuk bayar pajak. Kalau masyarakat sudah sadar, dia secara organik dia pasti akan tumbuh. Tapi Bapenda Kaltara ini kan sudah meluncurkan berbagai layanan digital. Salah satunya inovasi yang paling menonjol itu ya iSamsat, atau aplikasi mobil khusus Bapenda, dan bagaimana layanan ini sebenarnya sudah mempermudah kewajiban kita nih, Pak, sebenarnya. Ya, sebenarnya kan Bapenda ini terbuka ya, masukan saran kritik dari wajib pajak. Bagaimana kemampuan kami dengan SDM yang juga terbatas bisa memanfaatkan kanal-kanal ini, aplikasi-aplikasi, dan kita akan nanti luncurkan dalam waktu ke depan ini namanya WA Broadcast, WA Broadcast, kemudian nanti WA Blasting. Menarik itu. Nah, ini kami akan ajukan itu karena ini ada berbayar, dan kami nanti akan menggunakan informasi itu nanti ketika sebelum jatuh tempo, kami ingatkan dengan WA Blasting. Kita sebarkan informasi. Ini ada contohnya nih, Pak. Ini dari BPS ini, survei BPS. Ini SMS plastik. Jadi diingatkan terus. Ini ada survei nih, coba disurvei bagaimana tingkat kepuasan. Jadi kita akan laksanakan itu nanti di tahun anggaran 2026. Kita akan launching nanti WA Blasting dengan WA Broadcast. Iya. Tapi begini, Pak. Pertanyaan pemungkas. Ini pertanyaan pemungkas nih. Kita nggak usah bicara data di sini, Pak. Kita bicara literasi digital untuk masyarakat.
Karena ini penting untuk kita sampaikan, karena kalau kita bicara data itu masyarakat itu lagi, masyarakat tuh malas Pak dengar angka-angka itu. Iya. Karena masyarakat pasti bilang kalau bicara 40 miliar, 60 miliar itu kan bukan duit kita juga. Ya kita juga nanti yang memberikan gebiar pajak atau sejenis itu untuk memberikan informasi-informasi mengenai perpajakan dan ini tentunya harapan kami didukung oleh pemerintah kabupaten kota. Iya. Jadi harus senada nih Pak, ya harus dalam, jadi apa kalau istilah warung kopi harus dalam satu tarikan napas, semua jalan gitu Pak ya. Karena yang memanfaatkan itu anggaran kan ada dana hasilnya. Pemanfaatannya kan juga di daerah. Artinya ayolah pemerintah daerah bantu, dibantu disukseskan program-program dari Bapenda yang sudah disusun oleh Bapenda provinsi. Benar. Yang terakhir Pak, sebagai konsisten, apa harapan Bapak untuk masyarakat Kaltara nih dalam hal pajak itu sendiri sebenarnya? Ya, harapan kami tentunya masyarakat, terutama pengguna kendaraan baik roda 2, roda 4, sadar dan patuh dan taat memenuhi kewajibannya. Karena pajak yang dibayarkan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan oleh sebab itu, ya kami sebagai badan atau instansi yang mengkoordinir terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama daerah-daerah yang kurang terjangkau. Juga kita lakukan pemahaman itu. Oke. Tapi saya punya satu pertanyaan yang cukup sensitif. Bisa dijawab, bisa tidak, Pak? Ya. Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Yudi Sadewa itu kan bilang bahwa kita punya strategi baru untuk pendapatan daerah. Ya. Katanya, pendapatan negara, beliau punya satu strategi yang baru untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Ya. Salah satunya dari non pajak. Ya. Karena katanya kalau kita melihat kolom komentar kanal kolom komentar di sosial media saat beliau ngomong begitu, banyak yang pro ternyata Pak. Iya nih, dulu zaman Menteri Keuangan yang lama semua dipajakin. Motor dipajakin, air dipajakin, tanah dipajakin. Nah, menteri baru ini ternyata membuat kebijakan kita mau optimalkan pendapatan di luar pajak. Bagaimana Bapak melihat itu sebenarnya? Ya, kalau saya... Apakah ini akan berpengaruh terhadap kebijakan, rumusan strategi, jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek dari Bapenda Kaltara? Kalau misalnya kebijakan ini betul-betul saya lihat sudut ekonominya. Jadi kalau saya lihat pemikiran Menteri Keuangan yang baru ini... Ini koboi, Menteri Keuangan baru ini gaya koboi dia Pak. Dia memberikan stimulus. Iya. Jadi bagaimana negara memberikan stimulus kepada UMKM. Jadi melalui bank itu 60 triliun disuntik ke bank itu. Jadi UMKM ini usaha-usaha kecil khususnya yang ke bawah ini harusnya didorong, diberikan stimulus melalui program-program kredit atau KUR. Ini supaya apa? Ekonomi naik. Karena dari pengalaman sejarah UMKM ini yang diterpa resesi ekonomi krisis tetap bertahan. Tetap bertahan di Covid. UMKM bertahan dengan polanya. Jadi oleh sebab itu yang non pajak ini kan selain dia membayar pajak, dia juga harus memenuhi kebutuhan dulu. Betul. Harus pendapatannya dipastikan, penerimaan rumah tangganya cukup. Artinya dia ada mampu untuk menyumbang untuk negara melalui pajak kontribusi. Berarti Bapak melihat bahwa ternyata kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan sumber ekonomi yang baru sumber ekonomi yang baru yang bukan memajak aja, tapi harus berikan diberikan stimulus karena ngeri-ngeri sedap juga Pak, dikasih parkir duit 60 triliun ke bank-bank itu, beberapa bank pusing itu bank, karena uang harus berputar, kalau nggak berputar mandek macet. Wah, ini bahaya juga ternyata. Dan saya suka Pak, saya jujur pribadi suka dengan gaya-gaya kepemimpinan beliau tuh, ala-ala koboi dia. Ngomongnya nyeletuk begitu tapi pedis dan ya kita lihat saja bagaimana kontribusi, dan semoga kembali lagi Pak, problematika kita ini kacamata saya, problematika kita di Indonesia adalah nomenklatur kementerian yang selalu berubah-ubah itu berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan di tingkat daerah sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat secara hierarki memang tumpang tindih. Iya betul. Laut kita bicara laut saya Pak, laut kita punya provinsi. Saya berbicara efeknya nih. Efeknya dengan di daerah, khusus di bidang kehutanan. Nah, bidang kehutanan ini mengeluarkan surat edaran bahwa yang di dalam kawasan
perhutanan tidak dibenarkan dipungut pajak retribusi. Ini surat edaran dari Kementerian Kehutanan. Sementara satu sisi Undang-Undang 1 kita membenarkan bahwa daerah boleh mengut yang menjadi kewenangan dia. Ya itu tumpang tindihnya itu. Salah satunya yang tadi itu pajak alat berat, kemudian air permukaan. Dan ini kami berbenturan dengan instansi ini. Nah, jadi kami sudah sebagai orang tua, kami melapor ke Kementerian Dalam Negeri. Dan saya baru menyampaikan, dan itu yang menjadi kewenangan daerah silakan dipungut. Itu juga secara hierarki undang-undang, lebih tinggi kedudukan undang-undang daripada surat edaran menteri. Nah, jadi itu jadi patokan kami. Termasuk air permukaan. Air permukaan juga di beberapa satu BUMN itu tidak mau ditagih. Kenapa? SOP-nya harus persetujuan Menteri Keuangan. Iya, betul. Nah, jadi kita dibenturkan dengan aturannya. Jadi kami itu sudah penyakitnya Pak. Kita di daerah ini bisa apa? Karena pembenturan itu kan terjadi di nasional itu, Pak. Jadi aturan edaran itu keluar juga salah satu sisi. Iya, betul. Jadi yang menteri makin banyak. Pembenaran dari instansi itu bahwa kami pakai surat edaran. Ya, sementara kita pakai undang-undang peraturan daerah. Betul. Tapi intinya di mana tempat berusaha paling tidak mengikuti aturan yang main yang ada di sebuah daerah. Terima kasih Pak Tommy sudah mau berdiskusi. Ini kita sudah diskusi cukup panjang ternyata. Kita sudah cukup panjang berdiskusi terkait pajak dan semoga juga memang kita ke depan apa yang Pak Tommy sudah susun, rencana strategis apa yang Pak Tommy sudah susun, dan kami dari Bone TV juga siap membantu dari Bapenda untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui kapasitas kami sebagai media. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Tommy SE MSI, Kepala Bapenda Kaltara. Terima kasih, kami sudah diundang. Nanti kita undang lagi, nanti kita undang 2-3 kali lagi kita undang. Kalau Pak Tommy informasi tentang apa yang menjadi betul. Karena ke depan juga bisa dengan mitra. Mitra kami di Direktorat Lalu Lintas dengan Jasa Marga juga supaya cocok data kami juga. Betul. Karena pemirsa Bone TV, setiap rupiah yang kita bayarkan itu bukan sekedar menjadi kewajiban, tapi sebuah investasi nyata untuk masa depan bangsa. Pajak adalah wujud gotong royong kita sebagai warga negara dalam membiayai pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang kita nikmati setiap hari. Tanpa kita sadari, dengan membayar pajak, maka kita berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kepatuhan pajak sebagai cerminan dari kecintaan kita terhadap tanah air, karena pajak yang kita bayarkan hari ini adalah jaminan bagi Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera di masa yang akan datang. Saya punya kata-kata tuh Pak, roda berputar, pajak dibayar. Jadi kapan rodamu berputar, bayar pajaknya. Pajak dibayar, membangun negeri dengan kendaraan sendiri. Nah itu menarik. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kita. Terima kasih juga pemirsa Bone TV. Anda menyaksikan podcast Politik Special Edition pagi hari ini bersama Pak Dr. Tommy SE MSI, Kepala Bapenda Kaltara, dan ke depan nanti kita akan berdiskusi banyak di podcast Politik. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.